Amok mata lo, aneh kacang kolang. Ingat ibu, amok mukanya tuh gak membahagiakan, kurang mencurang tot. Iki angel lagi membusuk koi. Ongkuan mereka ngaki mereka buat habis pembelaan ke kaum laki belum mereka bebina mereka kudu dipahamkan. Sudah suaminya pulang kerja capek-capek marongok apa nih kan? Bukan begitu, tampilkan wajah terbaik ketika ketemu suami, mesem, bersih, harum, kopi. Anu beb kopinya habis, ya teh habis, air putih, ini ngalah ipan haber, kita saja. Bernapa caranya pokoknya orang mereka berasa nyaman. Buat suami sampean itu betah ada di rumah. Saya enggak, karena orang laki mereka mentak betah beda compok. Nah, akhirnya mencari kebetahan yang lain. Nah, engki-wengki. Pak, saya kompak Pak, engki-wengki. Sampean yang tidak mau bu dimadu dikawin lagi, jadikan suami sampean cukup dengan sampean. Nabi Muhammad ketika punya Siti Khadijah tak kabur boleh kak setong cukup. Tapi ketika Siti Khadijah meninggal, beliau nikah sampai 8 kali. Apa sebab? Siti Khadijah satu cukup sudah. Sosok pun, hartanya untuk suami, tenaga untuk suami, emas-emasannya untuk suami, tapi yang punya suami. Oh, enggak Siti Khadijah. Betah suami beda compok. Eki. Kalau sudah baunya dah enak, tak mau mandi, suaminya datang kesel diamui, ada ancor-ancoran akhirnya iki. Maka mereka berbina kudu paham supaya sampai betul-betul mendapatkan ridho Allah, maka kita harus belajar bakti kepada seorang suami. Tengah berbina, edingaki ibu-ibu, edingaki bu, kemas suara bu, edingaki bu. Kalau sampean berani tukaran dengan suami atau sarang racina, tidak tegur sapa, apa kata Nabi Muhammad? Salah satun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Betul manusia sekali masalah atau 3 manusia ini tidak bisa diterima oleh Allah, tidak terangkat walaupun 1 jengkal. Siapa diantaranya? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahid. Perempuan yang dia tukaran dengan suaminya atau kasar ngelakena, tidak mau minta maaf selama suaminya belum memaafkan, maka sholatnya perempuan tidak diterima oleh Allah. Tak etare masalah Allah. Entar pengajian, tak etare mah pengajian nah. Noro arisan pengajian maca maulid saya buka tak etare mah. Sholat tak etare mah sampai minta ridhonya suami. Karena kudu paham begini aneka supaya tahu haknya seorang perempuan kepada seorang suami. Ini tugas pertama. Bapak harus menasihati anak, karena kalau anak sampai berhasil menjadi wanita yang bakti dengan suaminya, maka derajat orang tuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung urusan uang, jangan ikut-ikut urusannya anak yang baru nikah. Pasti gejolak dalam rumah tangga akan terjadi. Biarkan mereka dewasa. Kalau sudah orang tuanya ikut-ikut, ancor. Kalau sudah orang tua ikut, maka akan sekompak paan, ancor. Mertua noro, ancor. Pas bermain, biarkan dewasa. Selama anak sampai tidak dipukul, selama anak sampai masih dapat makan, selama anak sampai masih terjaga sholatnya, diam. Sedikit goyangan ekonomi, biasa. Sedikit masalah kesalahpahaman, biasa. Tapi kalau sudah orang tua ikut-ikut, apalagi ngompori, pemenang manas-manas, ya pemenang ngobong, ada pray, positif pray pernikahan. Nah, banyak terjadi perceraian karena orang tua yang tidak paham bahwa tidak mendidik anak perempuannya bagaimana caranya supaya bakti kepada seorang suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nomor 2. Mak bubu ini antara saya kiwe benten kan nomor 2 pembalas dendam ini. Saya nomor 2 sekarang yang bapaknya laki ini kan, menasehati ya kan, besan wajib menasehati anak lakinya, wajib. Bener-bener anto pas ubok na bakti ka suami, suami nomor setong, apa mak deki pon, suami kelu, arwah laki. Sekarang yang laki, apa kata Nabi Muhammad?
Kalau ada anak yang akan menikah, baru melaksanakan akdu nikah, nasihatkan kepada anak lakinya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nasihatkan contoh pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian siapa? Coba Gusti Kanjeng, saya beda pengajian kan, siapa sih paling fokus? Oh Habib Ahmad, enten. Warwa kiai, enten. Warwa ustaz bisa pidato, enten. Saya paling fokus dengan nikah yang seorang suami yang paling halus dengan istrinya. Dan kata Nabi Muhammad, dan saya adalah suami yang paling halus dengan istrinya. Jangan mau kan kak kabubinian kak soto, jambak atau kar sontok-sontokan. Iki berenang haram. Tidak boleh seorang suami memukul istri. Cara kata apa? Bawa sini. Tidak ada suami mukul istri. Kalau sampai tidak suka, kembalikan. Bukan untuk dipukul, itu dikawinkan. Soalnya sudah jauh sama bapaknya. Oh, disontoki terus. Haram. Nabi Muhammad bilang, kasih tahu orang yang terbaik bukan orang yang bisa ke masjid tapi nyamukan sama istrinya. Bukan orang yang baca Quran nyampe rumahnya nyontok. Bukan. Kata Nabi Muhammad, yang terbaik adalah yang paling bagus dengan istrinya. Kalau kamu kepingin dapat contoh, saya kata Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik ketika saya duduk dengan seorang istri. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Cara kata apa? Laki boleh mukul perempuan? Tidak ada kak. Itu pun di Fathul Mu'in boleh mukul cuma kaki. Jadi kaki itu penting bapak-bapaknya kan. Kaki yang boleh dipukul itu pun tidak boleh pakai tangan, harus pakai beting. Tidak sapu, tak mempan sote lagi patok dia. Nalak wajan, tak puas, dicobik, atau maki sekali, mati anak orang ini. Ini bareng. Nah, itu dikawinkan bukan untuk dipukul, Pak. Bukan untuk dijadikan pembantu, catatnya kan. Harus dijadikan ratu perempuan itu. Wah, jangan betul-betul dia pakai dompong ngamuk-ngamuk kan bini nah. Tahu betul. Mereka kudu paham mereka. Wih, sontok benya apa tak benya? Laki memukul bini, benya atau benya? Bu, benya atau benya bu? Dicungkrak no, ngantem tembok. Enggak UFC ini sontok-sontokan. Iki ring tinju lah rumah tangga itu bener. Nah, mokol-mokol haram kan? Minta maaf. Apalagi sampai ngecap, dipukul sampai biru. Allahu Akbar. Aneka laki, tak ada bukusan. Ada bagus orang. Saya kasih makan, beb, saya kasih uang, beb, terus dipukul, ya sama saja. Kata Nabi Muhammad, kasih tahu yang punya anak laki, dudukkan anaknya, sebentar lagi dudukkan. Langsung dibilang, hati-hati kau. Kalau sekarang dapat anaknya perempuannya orang, itu amanat. Itu dikawinkan sama kau untuk dijaga, bukan untuk dipukul. Untuk dijadikan ratu, bukan dijadikan pembantu. Kau yang betul, itu amanat dari orang. Jangan dipukul anaknya. Yang betul didiknya, begitu sholatnya, pengajiannya, rutinannya, semak, kahabai, kakiyai, kudu pas, istiqomah. Jangan sampai diputus. Beginilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tahu, sebelum saya tutup ceramah ini, sampai tahu Nabi Muhammad itu Pak, kalau sudah masuk ke rumah, ini dengarkan nih bapak-bapak ini, harus didengarkan. Sampai kalau tidak ikut Rasulullah, mau ikut siapa? Sampai kalau tidak ikut Nabi Muhammad, mau ikut siapa? Loh, dikubur ini Pak, kalau sampai nanti dibungkus kain kafan, masuk kubur, tidak bisa Pak. Bos sampai ya, tidak bisa nolong sampai. Habib sampai tidak bisa. Yang nolong Nabi Muhammad. Para ulama kalau dapat izin dari Rasulullah, tidak bisa. Kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad, bagaimana mau ditolong Rasulullah? Nabi Muhammad itu Pak, kalau sudah masuk ke dalam rumah, tak ada pengajian, tak ada pidato yang kempok, tak ada. Ketak sabe, pedang sabe, imamah lepas. Aneka Nabi Muhammad, pas bersama Rasulullah ngalah sapo, posapuan, nyapu di rumah. Wa kana yaknusu fi baitihi, nyapu. Wa yuhitu sobahu, dan menjahit bajunya. Wa yaksifu na'lahu, dan menjahit sandalnya. Sandal pedot diambil dijahit no. Kelambi ini pedot suwek dijahit no. Rumah kotor nyapu Nabi Muhammad. Pulang kerja nyampe di rumah nyapu. Sekarang saya mau tanya,
Ada tidak orang Madura sampai sudah kawin berapa tahun? 20 tahun, Beb. Pernah tidak sampai kora-kora nyapu ngepel 1 hari penuh? Pernah atau pernah? Pernah atau pernah? Saya kompak. Pernah atau pernah? Arwah kan tugas sebubine, Beb. Allah nih kalake. Apa selake apa? Gudang garam, Beb. Gudang garam. Panganan rokok itu ya. Gudang garam. Kopi. Kemah gudang garam. Iya, isi mas. Belayu ning warung bojone kok gudang garam. Korente balik maneh. Iki kotor nyapu bojone. Mati wae bojone sampean, Bang. Kok kali jahat sampean? KPKP wong wadon. Nyuci perempuan. Nyuci beras perempuan. Jemur baju perempuan. Lempet-lempet perempuan. Nyetrika perempuan. Apa boleh? Ngepel bobine. Apa boleh? Mandi anak perempuan. Bapakna rokok, nonton TV, cangkruan, ngeju PT. Iki repot iki akhirnya. Aduh, main doro terus. Sapuan mas, komane mas sapuan. Ojo manu-manu, ojo nganu PT. Sapu rumahnya itu, bantu istrinya. Beb, saya kan orang laki, Beb. Harga diri saya di mana? Kok harga diri? Nabi Muhammad manusia yang sudah naik ke langit, sudah ketemu Allah, pulang dari Isra Mi'raj nyapu di rumahnya. Allahumma Muhammad. Bukan pulang rapat, Pak. Bukan pulang kerja, pulang Isra Mi'raj nyapu Nabi Muhammad. Bersihkan rumah. Inilah akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab saya kompak, paham apa tak paham? Ini jawab saya kompak, saya mantep dari apa? Paham apa tak paham? Ayo dirubah. Kalau kotor dosa nunggu istrinya dibersihkan. Sampean apa nyapu, memang gini akhlaknya. Rasulullah tuh nyapu, gak bersih-bersih, gak terhina. Demi Allah tidak terhina. Justru kalau suami tidak mau membantu pekerjaannya istri, maka dia telah jauh dari akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka atau rengki, ayo melalui pengajian nikah kita rubah gaya hidup. Ayo yang laki menasehati yang perempuan, yang bapak menasehati anak, terus seperti itu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus kita nasihatkan untuk supaya kebenaran, dan kita berikan nasihat masalah kesabaran. Terus pesan saya terakhir sebelum saya taruh mic ini, selama membina rumah tangga jangan pernah diberikan makan uang haram. Beri PCC halal. Jangan diambilkan uang riba. Jangan diambilkan dari uang yang tidak halal. Ambilkan dari uang yang halal. Sedikit tapi halal, aneka lebih barokah daripada banyak tapi tidak halal. Tore, ayo yang perempuan harus sadar, harus bakti kepada suami. Yang laki harus sadar, harus membantu pekerjaan seorang suami harus membantu pekerjaan seorang istri. Kalau dua hal ini seimbang, Pak, saya bebine paham berupa cara berlaku dengan suami, yang suami paham membantu pekerjaan istri, suami paham wajib memberikan nafkah kepada istri yang halal. Kalau ini dipertahankan, maka keluarga sampean akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang akan keluar keturunan-keturunan yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.